Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Putra Baldia dengan NPM 2265061102 dari kelas MPTI. Jadi saya akan memaparkan tugas saya, tugas pengganti ujian akhir semester individu, yaitu berupa mereview dua paper. Kita langsung saja ke pendahuluan, di mana manajemen proyek adalah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam melaksanakan tugas ini, perangkat lunak manajemen proyek menjadi alat yang penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar kualitas yang ditentukan. Kemudian, beragam perangkat lunak manajemen proyek telah tersedia di pasar masing-masing dengan fitur dan keunggulan yang berbeda. Dalam makalah ini, dalam eh, laporan ini juga akan dibahas dua perangkat lunak yang banyak digunakan, yaitu Microsoft Project Professional 2016 dan Basecamp. Jadi pembahasan ini akan menyoroti fitur utama, kegunaan serta penerapannya dalam knowledge area Project Communication Management pada PMBOK 5. Di yang pertama yaitu terdapat paper Microsoft Project Professional 2016. Jadi ini adalah perangkat lunak manajemen proyek tingkat menengah hingga tinggi yang dirancang untuk membantu proyek dalam mengelola tugas. Jadi sumber daya dan jadwal proyek dengan lebih terstruktur. Software ini banyak digunakan di berbagai industri karena kemampuannya yang komprehensif dalam merencanakan dan melacak proyek. Jadi terdapat juga fitur utamanya yaitu work breakdown struktur. Jadi ini mempermudah penguraian pekerjaan proyek menjadi komponen-komponen kecil yang lebih manageable. Jadi sehingga memudahkan dalam pembagian tugas dan perencanaan waktu. Ya, kemudian terdapat Gantt chart atau Gantt chart. Jadi ini menyediakan representasi visual dari jadwal proyek yang mencakup durasi tugas, ketergantungan antara tugas, serta jalur kritis proyek. Yang selanjutnya itu resource management, mengelola alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan anggaran ke setiap tugas secara efisien. Dan yang terakhir yaitu terdapat critical path analysis. Jadi ini membantu menentukan tugas-tugas kritis yang mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk sebab selanjutnya yaitu strategi 2, kegunaan dalam project communication management. Jadi dalam knowledge area project management ini, Microsoft Project Proposal 2016 memiliki beberapa kebutuhan penting, antara lain pembuatan laporan project, penyelarasan informasi project, kolaborasi melalui integrasi, kemudian visualisasi jalur project. Untuk yang sebab selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihannya ini sendiri yaitu dia komprehensif dalam fitur, cocok juga untuk proyek besar dan kompleks. Kemudian menyediakan analisis mendalam seperti critical path dan earned value management. Untuk yang ketiga, dia itu memiliki banyak pilihan pelaporan dan integrasi dengan alat Microsoft lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat kekurangan. Jadi untuk kekurangan dalam Microsoft ini, dia membutuhkan pelatihan khusus untuk memahami semua fiturnya dan biaya lisensi yang relatif tinggi sehingga kurang cocok untuk organisasi kecil dengan anggaran yang terbatas. Untuk yang kedua, yaitu terdapat Basecamp. Jadi Basecamp ini adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis web yang menitik beratkan pada kolaborasi tim dan komunikasi. Jadi dengan antar buku yang intuitif dan fitur yang mudah digunakan, Basecamp ini menjadi pilihan yang populer untuk tim kecil dan menengah. Untuk fitur utamanya sendiri yaitu terdapat to-do list. Jadi to-do list ini sendiri membantu pengguna membuat dan mengelola daftar tugas yang dapat diberikan kepada anggota tim tertentu. Kemudian terdapat file sharing. Jadi ini kita dapat menyediakan ruang penyimpanan untuk berbagai dokumen dan lain-lainnya yang relevan dengan proyek. Terdapat juga diskusi real time. Ini memungkinkan anggota tim berdiskusi secara langsung melalui fitur chat ataupun pesan. Kemudian notifikasi otomatis. Ini mengirimkan pembaruan otomatis kepada anggota tim mengenai tugas baru atau perubahan status proyek. Dan dashboard proyek ini yang terakhir, itu menampilkan gambar umum tentang status proyek tugas yang sedang dikerjakan dan proses yang telah dicapai. Untuk sebab yang selanjutnya yaitu penggunaan dalam project communication management. Jadi Basecamp ini sangat membantu dalam mengelola komunikasi proyek dengan cara berikut ini. Jadi terdapat diskusi dan komunikasi real time, manajemen dokumen terpusat, kemudian pembaruan proyek yang transparan, dan notifikasi otomatis. Untuk kelebihan dan kekurangannya ini sendiri yaitu antar mukanya sederhana dan mudah digunakan.
Basecamp ini juga ideal untuk tim kecil dengan fokus pada kolaborasi, kemudian berbasis web juga sehingga dapat diakses dari mana saja. Dan untuk kekurangannya, dia tidak memiliki fitur analisis mendalam seperti critical path analysis. Dan ini kurang cocok untuk proyek besar dengan banyak dependensi. Selanjutnya yaitu terdapat analisis dan perbandingan. Jadi pada kedua perangkat lunak ini dia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendukung manajemen proyek, khususnya dalam Project Communication Management. Jadi untuk Microsoft Project Professional 2016 ini sendiri cocok untuk proyek besar dan kompleks dengan banyak pemangku kepentingan. Kemudian juga memberikan analisis mendalam melalui fitur seperti critical path dan earn value analysis. Dan selanjutnya yaitu lebih formal dan terstruktur dalam penyampaian informasi. Dan untuk Basecamp sendiri, dia ini lebih cocok untuk proyek kecil hingga menengah dan kebutuhan kolaborasi yang tinggi, lalu menawarkan komunikasi dan kolaborasi real time yang sederhana namun efektif. Kemudian juga yang terakhir, tidak memiliki fitur analisis teknis yang kompleks. Untuk penjelasan demo trial servernya ini sendiri, untuk yang pertama di Microsoft Project Profile 2016, terdapat angka-angka demonya, yaitu kita dapat membuka aplikasinya. Jadi kita dapat memulai Microsoft ini dan membuat proyek baru, menjelaskan tampilan utama seperti ribbon, Gantt chart, dan kolom tugas. Kemudian kita dapat membuat work breakdown struktur atau biasa disebut WBS. Jadi kita dapat masukkan daftar tugas proyek, misalnya seperti desain, pengembangan, dan pengujian. Kemudian juga kita dapat menjelaskan lah bagaimana tugas ini dapat dipecah menjadi subtugas dengan fitur independensi. Dan yang ketiga itu kita dapat menambahkan durasi dan ketergantungan tugas. Jadi pengguna ini dapat menambahkan durasi untuk setiap tugas, misalnya 5 hari untuk mendesain. Dan selanjutnya yaitu hubungkan tugas dengan ketergantungan, misalnya pengembangan dimulai setelah desain selesai. Untuk yang keempat, demonya ini sendiri kita dapat menggunakan Gantt chart. Jadi kita dapat menunjukkan lah bagaimana Gantt chart ini menampilkan hubungan antar tugas dan jalur kritis project. Untuk yang kelima yaitu laporan proyek. Jadi kita dapat menampilkan fitur pelaporan seperti laporan progres atau alokasi sumber daya. Dan kita juga dapat menjelaskan bagaimana laporan ini membantu komunikasi dengan pemangku kepentingan. Untuk yang kedua yaitu Basecamp. Jadi untuk langkah-langkah demonya ini kita dapat meloginkan Basecamp. Jadi kita dapat masuk akun untuk membuat proyek baru, kemudian menjelaskan aturan muka utama seperti to-do list, business board, dan file. Kemudian kita dapat membuat daftar tugas. Jadi kita akan menambahkan tugas seperti rapat awal lah, membuat proposal dan revisi akhir. Dan tugasnya juga akan ditugaskan setiap tugas seperti kepada anggota tim. Kemudian kita juga dapat menggunakan fitur diskusi, mengunggah file, dan lacak progres proyek. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, Microsoft Professional Project, Microsoft Project Professional 2016 dan Basecamp ini adalah dua perangkat lunak manajemen proyek yang menawarkan solusi berbeda untuk mendukung proyek communication management. Jadi Microsoft Project ini unggul dalam pelaporan formal dan analisis mendalam. Sementara untuk Basecamp sendiri, dia lebih menekankan kolaborasi dan kemudahan komunikasi. Dengan memahami kebutuhan proyek, manajer proyek dapat memilih alat yang paling sesuai untuk memastikan keberhasilan proyek. Dan terdapat juga referensinya yang telah saya ambil, yaitu dari Project Management Using Microsoft Project Professional 2016 Guide. Kemudian, A Comparison of Project Management Software Tools. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.